Melalui beberapa kegiatan sebelumnya, kami melihat adanya permasalahan lemahnya akses petani kepada pasar. Salah satu akar permasalahannya adalah juga tidak adanya alat mesin pertanian. Ini pertama kali dari Fakultas Ekonomi, mungkin Departemen Ilmu Ekonomi ya, di mana kami melakukan Pengmas bersama satu departemen. Ya, kemarin ini Pengmas itu biasanya dosen beberapa kelompok kecil aja dosen. Bisa dari bentuk padinya. Nah, kalau dengan keberadaan alat ini, nah ketika mereka panen ini, dia bisa membersihkan waktu juga. Mungkin dari bersangkutan bisa 1 sampai 2 jam kalau dengan keberadaan alat ini. Yang satu membersihkan waktu, terus yang kedua lebih ekonomis juga. Lebih ekonomis kenapa? Karena ketika 1 kilo panen padi yang punya sawah melalui orang tukang kulit, nah itu panennya itu per 1 kilo itu bisa dihargai 600 perak sampai ke jalan, Pak. Sampai ke jalan, dari sawah sampai ke jalan itu kan jaraknya macam-macam. Tapi di figuran rata per 1 kilo itu 600. Kalau misalkan dikalikan 1 kintal 60.000. Nah kalau misalkan pakai alat ini kita bisa sewakan 200 perak ke tukang kulit. Nanti tukang kulit tiap kali pakai ini, dan mereka juga menumpang ke jalannya bisa mungkin dikurangi sekitar 200 perakan. Jadi si petani untung dengan keberadaan alat ini bisa mengurangi ekonomis 200 perak. Si kuli juga dapat untung cepatnya cara penggebekan pakai alat ini. Mungkin itu solusinya. Pertemuan pertama kami sudah membagikan tentang bagaimana membuat model usaha dengan pola seperti ini, bisnis model kanvas ya. Jadi di sini kita coba lihat ada kegiatan utamanya apa ya, kegiatan utama, siapa suppliernya itu harus dipikirkan, siapa yang akan menjadi partner, lalu aset
kita bisa identifikasi asetnya apa aja, lalu kira-kira solusinya apa nanti, bagaimana orang bisa menggunakan produk ini, alat mesin pertanian ini bisa digunakan oleh petani, lalu bagaimana membangun hubungan dengan konsumen, bagaimana melakukan komunikasi dan distribusi, target pasarnya itu siapa. Kalau kita membuat laporan keuangan harus ada prosesnya dulu, ya. Jadi proses akuntansi itu tadi ya, nyatet semua transaksi yang terjadi ya, misalnya tadi beli pupuk ya, mungkin bayar bensin ya, mungkin ada upah tenaga kerja ya, dan lain-lain. Nah, itu semua harus dicatat di area proses akuntansi ini ya. Jadi ini nanti ada 4 agenda proses akuntansi itu apa, lalu siapa yang menggunakan laporan keuangan, mengapa ini perlu. Nah, ini ya tadi proses akuntansi ini adalah proses dari awal yang mengidentifikasi aktivitas bisnis ya, atau transaksi lah ya. Jadi tadi beli pupuk, bayar listrik, bayar gaji pegawai, nah semua pendapatan juga ya. Kalau tadi ada penjualan juga semua dicatat ya. Jadi ini mengidentifikasi transaksi dan harus dicatat, lalu dikelompokkan ya. Nanti ada pengelompokan apakah ini masuk ke aset atau hutang atau modal gitu ya. Nah, lalu bagian terakhir adalah tadi ya, laporan keuangannya harus dilaporkan, dikomunikasikan ya. Kalau tadi tata kelolanya harus transparansi ya, berarti laporan keuangannya harus diserahkan kepada stakeholder ya, pemangku kepentingan ya, siapa nih nanti yang memberi modal BUMDes siapa nih ya. Jadi tadi dari pemerintah daerah ya, itu laporannya harus diserahkan ke Pak Camat, ke Bupati dan sebagainya. Lalu mungkin ini nanti ya. Ya, jadi ini pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Ya, jadi kalau pihak internal tentunya ya manajemen BUMDes ya, Bapak Ibu ya tadi ketua, sekretaris ya, itu perlu ya menganalisis laporan keuangan ini. Lalu mungkin kalau ada auditor internal, ya mungkin kalau di BUMDes belum ada ya, tapi mungkin kalau nanti ada ya semacam pengawas mungkin ya, pengawas BUMDes ya, ini juga masuk. Pemilik perusahaan ya, mungkin kalau BUMDes tadi pemiliknya adalah Pemda ya, atau pemerintah daerah gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi yang di luar perusahaan? Nah, banyak banget nih. Tadi ada mungkin supplier, pemasok, auditor. Nanti mungkin laporan keuangannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik belum, Pak Ahmad, Mbak Titin, Bu Titin? Belum, Bu, belum. Belum ya. Nanti makanya ini transparansi akuntabilitas. Nggak apa-apa, belum nggak apa-apa. Yang penting udah ada dulu, nanti ya depan mungkin kalau supaya lebih laporan keuangannya lebih reliable, lebih dapat dipercaya, maka harus diaudit oleh pemerintah tentu ya, untuk pajak, kreditor. Nanti mungkin kalau mau tambah permodalan dari bank ya, mungkin nanti mau bikin proposal, mau ngajuin dana ke investor baru, nah, boleh ya. Oke, ini jelas kenapa kita perlu membuat laporan keuangan yang transparan, yang bagus, yang akuntabel ya, karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ini. Oke, nah ini kita lihat dulu standarnya ya, karena ini kategori UMKM ya, usaha menengah, mikro, kecil dan menengah. Jadi ada standarnya ya. Standar laporan keuangannya ada ya, dibikin oleh siapa? Dibikin oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, namanya apa? Nah, ini namanya disebutnya SAK, ini standar akuntansi keuangan ya. Standar akuntansi, E-nya ini sebenarnya entitas ya. Ya, entitas itu sebenarnya organisasi ya, macam-macam ya. Bisa organisasi, bisa bentuknya tadi BUMDes, bisa perusahaan ya. Ya, kita nyebutnya entitas ya. Entitas mikro, kecil dan menengah. Nah, ini sudah terbit dari tahun 2018. Nah, standar inilah yang harus dijadikan acuan ketika membuat laporan keuangan. Karena ini sederhana ya, karena perusahaan mikro, kecil, menengah itu sederhana, jadi ya
tidak usah terlalu terlalu rumit ya seperti perusahaan besar, nggak perlu ya. Yang penting ada ini ya. Jadi sebenarnya kalau di standar ini hanya disyaratkan hanya ada 3 komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenal sebagai neraca ya, neraca aset ya. Yang kedua adalah laporan laba rugi ya atau pendapatan dan biaya ya. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan ini sebenarnya catatan aja yang lebih detailnya ya. Misalnya kalau aset, kalau di laporan keuangan kan hanya bilang aset kas dan bank misalnya. Nah, kas dan bank ini perinciannya apa? Nah, ini harus dijelaskan lebih lanjut di bagian 3 ini catatan. Oh, ini sederhana aja. Contoh laporan keuangan usaha kecil ya. Nah, ini ada pertanggungjawaban yang dimaksud dalam peraturan terkait dengan BUMDes ya, bahwa memang kita wajib ya, di sini bunyi peraturannya wajib menyiapkan laporan berkala. Nah, ini contoh, saya ambilkan contoh dari BUMDes, contoh dari salah satu BUMDes ya, laporan anggaran belanja ya, atau bisa juga kita bikin ini sebagai rencana anggaran biaya ya. Intinya apa saja sih rencana anggaran biaya atau pengeluaran kita ya dalam 1 tahun tersebut. Kemudian ini tadi yang tentang apa sih laporan keuangannya BUMDes. Kemudian kalau mengapa tadi saya rasa sudah jelas ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bukan hanya karena sudah diatur di peraturan pemerintah ya, tapi memang kita perlu bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan melalui penasihat di sini ya, kemudian juga musyawarah desa. Laporan keuangan ini penting supaya kita bisa menganalisis kesehatan keuangan BUMDesnya kita gitu. Modal BUMDesa ini tadi sudah kita lihat di daftarnya ya. Modal awalnya bisa penyertaan modal desa atau penyertaan modal masyarakat ya, kemudian juga penambahan modal bisa juga dari bagian dari laba usaha, atau kalau ingat tadi di bahannya Bu Nureni tadi misalnya ada retained earnings misalnya ya, bagian dari laba usaha disetujui dalam musyawarah desa untuk menambah modal ya. Kalau bisa ya setiap bulan itu kita sudah bisa menyusun dan menyajikan laporan laba rugi setiap bulan. Laporan keuangan ada pembiayaan, penyertaan modal. Jadi ini hanya menggambarkan dari APB desa kemudian ke rencana kerja anggarannya BUMDes ya. Jadi kalau di APB desa itu ada penyertaan modal 100 juta, kalau di BUMDes yang menjadi penerimaan. Itu saja maksudnya ya. Kemudian penyertaan 100 juta ini untuk apa? Nah, ini tadi ya yang perlu kita gambarkan di rencana anggaran biaya ya. Entah belanja personil, belanja barang dan jasa ya, belanja modal. Ini semua kita gambarkan ya. Kalau misalnya mau gampang di sini boleh juga kita menggunakan persentase atau kira-kira ini sebagai contoh ya, ini contohnya 30%, kemudian ini 70%, tapi bisa juga kita anggarkan persentasenya berbeda ya. Ini kan hanya contoh saja ya. Jadi untuk kemudahan ya bisa kita gunakan persentase ya. Kemudian ini tadi mengalokasikan penyertaan modal, tadi sudah kita lihat di contohnya ya. Kemudian membuat proyeksi pendapatan, ini sama dengan bahan Bu Nureni tadi ya. Jadi pendapatannya dalam 1 bulan berapa, kemudian kita perkirakan dalam 12 bulan itu berapa. Bisa juga misalnya tadi ya, kita bisa gunakan biaya tahun sebelumnya untuk memperkirakan pengeluaran, atau kita gunakan persentase. Jadi silakan gunakan pendekatan mana yang menurut Bapak Ibu paling nyaman dan paling gampang gitu ya. Kemudian jadi ini hanya saran saja ya untuk rekening BUMDesa. Usahakan ada rekening yang berbeda ya untuk operasional rutin, penggajian, barang modal ya. Ini maksudnya supaya tidak tercampur baur. Tapi kalau misalnya hanya rekening satu ya berarti di pencatatannya yang harus kita bedakan ya. Kemudian juga untuk manajemennya ya, usahakan ada
voucher atau dokumen ya, baik untuk penyertaan modal, pembelian aset, pendapatan, pembayaran gaji, pembayaran barang dan jasa. Ini hakikatnya akuntansi juga ya, selain dicatat juga didokumentasikan. Jadi kalaupun misalnya nanti kita belum bisa mencatat secara tepat sesuai akuntansi ya, paling tidak nanti pada saat sudah ada staf akuntansi, staf tersebut bisa mendapatkan informasi melalui dokumen-dokumen yang sudah kita kumpulkan. Jadi ini silakan di file, gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini untuk laporan realisasi anggaran ya, tadi sudah kita lihat contohnya langsung. Intinya ada penerimaan, pengeluaran ya, kemudian pembiayaan. Kemudian kita lihat juga ke kas akhir tahun jadinya berapa. Oke, kemudian jadi ini tadi perbandingan tadi secara lengkap sudah kita lihat ya. Jadi kita bandingkan rencana kerja anggaran dengan laporan realisasi anggaran. Kenapa bisa berbeda ya? Karena kita bukan peramal kan ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu pasti akan ada perbedaan. Yang penting kita menganalisis kenapa ya ini bisa beda jauh. Misalnya tadi kita anggarkan sisa lebih atau surplusnya itu bisa 30 juta, kok ini cuma 5 juta ya. Apa yang salah? Apakah ada kurang pencatatan? Apakah ada salah pencatatan? Atau kita kurang dalam usaha menjual atau bagaimana? Kemudian juga ini perbandingannya ya. Nah ini nanti sebagai contoh saja ya. Ini kira-kira laporan laba rugi sebagai contoh, misalnya ada pendapatan usaha, tapi yang bersama tadi dengan yang sudah dijelaskan oleh Bu Nureni ya. Ada pendapatan usaha, harga pokok penjualan ya, kemudian beban usaha. Kalau ada pendapatan dan beban lain-lain tuliskan juga ya, intinya lengkap, tidak hanya pendapatan dan beban utama. Kemudian juga ada ini laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, kemudian ya ini kalau misalnya dikonsolidasikan, digabungkan ya antar kalau misalnya BUMDes itu memiliki beberapa unit usaha. Ya. Jadi kita harus gabungkan. Ini tambahan ya, kalau misalnya bisa dibuat silakan ya. Ini di luar laporan yang minimal. Ya. Nah laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan perubahan modal. Misalnya tadi penyertaan modal awal kita berapa, kemudian ada penambahan investasi kalau ada ya. Kemudian saldo laba ini juga akan menambah modal kita. Nah ini yang bisa kita analisis juga ya, kalau misalnya kita bikin laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Kalau misalnya mau membuat laporan arus kas. Nah, jadi ada peluang usaha buat BUMDes apa? Untuk menyediakan alsimpan. Petani itu perlu beli. Jadi kami juga pernah mencoba membantu petani untuk mengakses usaha dana mikro yang UMI ada di Pegadaian. Ternyata masalahnya mereka sulit untuk bisa mendapatkan kredit karena kelompok. Nah, tapi kalau kelompok ini bisa difasilitasi oleh BUMDes, mereka bisa mencicil di BUMDes atau BUMDes bisa menyewakan alat mesin pertanian sehingga petani-petani itu bisa punya akses kepada mesin traktor, rontok, pemanen ya. Nah, yang kami berikan di pelatihan pertama itu adalah bagaimana membuat bisnis model. Kenapa? Karena waktu kami coba lihat proposal-proposal BUMDes sampai saat ini itu sangat sederhana. Cuma kasih tahu mau melakukan usaha ini, gitu ya, misalnya jual LPG, tapi tidak merencanakan dengan baik bisnis modelnya nanti seperti apa. Nah, kami sudah berikan di pelatihan yang pertama bagaimana yang kami berikan itu tentang bagaimana mengembangkan bisnis.
proses usaha Sabda Alumni kita melakukan proses persoalan sewa barang, yaitu usaha sewa traktor, pompa air dan alat perlengkapan. Nah, tadi yang kemudian disampaikan ini yang kanva tadi, yang pertama target pasar kita ini adalah petani beras yang ada di desa Ciwidey. Kenapa kemudian kita memilih skala kecil? Karena untuk lebih mengklasifikasikan ukuran agar kemudian Bumdes Sabda Alumni mampu mengukur sejauh mana sumber daya manusia dan proses penguatan dalam mengadakan usaha sewa traktor. Ditawarkan ke pemerintahan Desa Sukawati ada 4. Yang pertama bumbu, yang kedua alat pengiris, yang ketiga perontong padi ini, yang keempat traktor ini. Kami dari Ciwalen itu memutuskan untuk hasilnya itu adalah traktor ya, dimana kami nanti bentuk usahanya adalah menyewakan. Ini ada 2 bentuk menyewakan, bisa menyewakan secara langsung alatnya atau juga menyewakan satu paket dengan operatornya. Perkenalkan, nama saya Vina Luciana. Saya berasal dari Bumdes Majusari dari Desa Sukawangi, Warung Kondang. Hari ini saya mengikuti pelatihan dari para dosen UI. Saya begitu banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa, bisa dapat menyusun proposal yang baik dan benar seperti apa, cara proyeksi keuangan, dan kertas lembar kerjanya juga. Assalamualaikum, saya Tatep dari Bumdes Bina Sejahtera Desa Ciwalen. Alhamdulillah dengan pelatihan ini, pertama saya bisa belajar administrasi, terutama masalah keuangan. Yang kedua, kita bisa membuat proposal yang sistematis dan terupdate yang dibutuhkan sesuai dengan administrasi sekarang gitu kan. Dan yang ketiga, kita bisa menjalin silaturahmi dengan pengurus Bumdes di desa lainnya. Harapan kami mudah-mudahan pelatihan ini akan terus berkesinambungan sehingga pengurus Bumdes ilmunya bisa bertambah, gitu. Kapasitasnya juga semakin bertambah dan akhirnya bisa membangun desanya lebih maju lagi, gitu kan. Kami berterima kasih sekali kepada para dosen UI yang telah menyempatkan untuk membina kami. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Nama saya Dia, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi. Kebetulan sudah ikut di kegiatan ini sejak beberapa bulan yang lalu dan saya sangat tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang ternyata cukup kompleks yang dihadapi oleh petani-petani di sini dan juga dalam aktivitas kegiatan di Bumdesnya. Dan dari lihat dengan pelatihan yang sudah kita lakukan, ternyata mereka sangat antusias untuk belajar terkait dengan bagaimana menyusun proposal dan juga rancangan anggaran. Karena ternyata mereka selama ini belum mendapatkan itu. Dan dari hasil pelatihan beberapa kali, beberapa Bumdes menunjukkan sebenarnya mereka punya kemampuan itu, hanya saja karena belum terlatih sehingga mereka selama ini tidak bisa mengajukan proposal dengan baik. Harapan kami pengabdi dari UI agar pelatihan yang kami berikan itu memberikan keterampilan buat para pengurus Bumdes bagaimana membuat bisnis model yang baik dan bisa menghasilkan satu proposal yang bukan saja diterima dan didanai tapi akan bisa dilaksanakan dan memberikan keuntungan manfaat bagi Bumdes dan juga masyarakat sekitarnya.